Ini, nah kenapa saya tidak masih sampai sekarang tidak mau mengikuti Yesus ya? Karena Tuhan belum menghendaki saya. Terus apa lagi? Ya itu saja. Maksud lo hidayah gitu? Ya Bu, Tuhan itu belum berkehendak saya untuk menjadi pengikut Yesus, itu aja. Lah Yesusnya Tuhan kok. Gimana tuh? Iya itu terserah mau ini kayak apa ya kan. Yang penting Tuhan itu belum menghendaki saya gitu. Oh berarti ini orang mau lemparin ke neraka kali. Itu terserah lah. Itu kehendak Tuhan juga, bukan kehendak manusia. Iyalah kehendak Walaupun Yesus manusia kan yang ingin melempar orang yang menolak Yesus sebagai Raja dan Tuhan. Memang mau dibakar emang. Siap-siap aja dirimu. Walaupun manusia mengatakan gitu, kalau Tuhan belum berkehendak, tidak akan mungkin akan terjadi. Lah dia yang ngomong kok, Tuhan Yesus yang ngomong. Anak manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dalam kerajaannya, dan semuanya akan dicampakkan ke dapur api. Di mana coba? Sedangkan kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Sedangkan yang dinamakan Tuhan itu adalah sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan. Itulah yang dinamakan Tuhan. Yang mengadakan Yesus siapa sih? Udin? Si sumber, siapa sang sumber? Siapa? Itu bapak Nah, itu kandungnya. Itu kan Ya, bapaknya. Iya, makanya berarti Yesus itu bukan sang sumber. Aduh, Yesus itu kalau dia disebut anak Allah, berarti kan dia sudah bersama-sama dengan Allah di dalam bapaknya. Iya. Contoh sekarang saya punya anak. Apakah anak itu saya? Kan bukan. Memang bukan, siapa juga yang bilang anak itu Nah, kamu. makanya berarti yang Nah, dikatakan sekarang- sang sumber. Oke. Ini udah mulai bandel ini, harus digunting ini. Itu Coba, sebenarnya saya masih Islam, Nah, makanya saya nggak. Coba ku tanya sama kau, boleh-boleh aja, tapi lu pertanggungjawabkan omongan lo. Sekarang gue Iya. tanya, anak lo manusia bukan? Benar manusia. Kalau lo manusia, terus lo nikah punya anak lo manusia apa kambing? Ya manusia, tetap manusia. Nah sekarang, sekarang gue tanya, Yesus, bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Kalau bapak Tuhan, mama Tuhan, anaknya apa? Ya kalau kita berpatok seperti itu, tentu anak Tuhan. Lah iya kan, makanya kan Yesus kan gue bilang anak Tuhan, karena bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Nah sekarang, iya, oke. Tetapi Tambah. apakah mana yang lebih pantas kita dengar perkataan sang bapak ada tuh dari kata sang anak, mana yang lebih pantas kita Bapak dengar? ngomong, ini kan Allah Bapak ngomong nih, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan bukan. Iya, sekarang berkenan sebagai apa di sana coba? Ada nggak berkenan kalau dia itu sebagai? Kan itu anaknya, lo ngerti anak gak sih, kucing? Lo ngerti anak gak? Iya paham, saya ngerti. Si blow on satu nih. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya apa? Ya kalau kita mengambil seperti manusia ya anak Tuhan benar. Lo memang kan Yesus itu kan ngaku anak Tuhan. Mamanya Yesus siapa? Maria, apakah Maria juga istri Maria. Tuhan? Maria itu bukan mama kandungnya Yesus. Aduh, udah pulang mulut. Terus siapa ibu kandungnya coba? Siapa coba? Roh Siapa ibu Kudus. Tuhannya? Roh Kudus. Apa? Roh Kudus Tuhan Oh, bukan? ada ayatnya seperti itu. Ada. Kolor, Yesus. ada. Coba mana? Ada. Mana? Makanya lu belajar, lu sekolah. Ya, Yohanes berapa? Coba ayat berapa? Kejadian mulai dari Yohanes kejadian berapa? Enggak, gua tanya, kenapa lu baru tahu kalau Roh Kudus mamanya? Karena nggak ada di dalam kejadian sampai Wahyu. Ada. Si bodat itu. Coba mana? Saya punya Alkitab ini saya buka sekarang. Kalau memang ada dijelaskan seperti itu saya coba. Buka. Saya akan buka sekarang. Enggak, kalau ada kalau itu adalah ibu daripada Yesus. Oke. Aduh sih, inilah namanya kucing emang susah diajarin. Sekarang gue tanya, Yesus itu Nah, coba bapaknya tanya. siapa? Bapaknya siapa? Yesus itu dia tidak lahir tanpa ibu dan tanpa bapak. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak, betul. Lalu Enggak, bapaknya lahir siapa? Kucing. lahir tanpa Siapa bapak. Iya, Yesus bapaknya lahir siapa? Tidak Lahir ada. tanpa bapak. Sebentar, lahir tanpa bapak, bukan berarti nggak ada bapak. Bapaknya siapa? Tidak ada bapaknya. Bisa tai emang. Bapak di dalam ayat Al-Quran itu Paul di sana. Yesus berkata, aku diutus oleh Bapakku. Bapakku lebih besar dari siapapun.
Lalu terdengarlah suara bapak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa bapaknya? Kolor. Itu bapak secara simbol, bukan artian bapak Jangan bapak kandung. secara simbol. Nanti kau bilang anakmu lahir secara simbol. Lo mau nggak kalau anak lo lahir secara simbol? Enggak, soalnya begini, kalau kita seperti itu berarti Ketika mama kau bunting, lahirlah kau, lalu ku bilang kau anak secara simbol, mau nggak? nggak mau, Kalau karena dibilang, kamu jangan menghujat Tuhan dengan mengatakan Yesus itu anak secara, nggak ada secara simbol. Inilah anakku yang kukasihi, kolor. iya, berarti begini, berarti Roh Kudus itu dihamili oleh bapak jadinya, sehingga lahir Betul, Bapak Yesus. tolol, betul. Lu kadang-kadang makin lama makin pinter memang otak lu kadang-kadang. Oh iya, ya pinter saya sekarang kalau gitu. Iya, Yesus itu anaknya Roh Kudus. Roh Kudus itu mamanya. Begitu, ngerti kau? Iya, baru Salam Bang Kaisar, salam. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang ya saudara-saudara muslim. Salam saya cuma sama Bang Kaisar. Kenapa lagi kucing satu ini naik ke sini? Kalau Nabi kafir haram saya menyampaikan shalom. Jangan marah-marah Luga, cuma bercanda saya Luga. Salam Bang Luga. Tolong. Lanjut dongengmu itu. Jadi begini, dakwah bapaknya Yesus itu Allah Bapa, itu owner yang punya langit dan bumi. Oke, mamanya Allah juga. Nggak mungkin bapak kawin sama ciptaan. Dia pasti kawin sama yang selevel sama dia, yang juga Tuhan, namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu perempuan. Mama Tuhan, bapak Tuhan, anak Tuhan. Ngerti? berarti Nanti bibir kau. Luga, Pak Luga. Kingpin itu sudah mau ikut kamu itu, Kingpin itu. Kalau saya lihat Jangankan Kingpin, seluruh Muslim Indonesia udah gua ajak semua ikut. iya, kalau ini saya mau ikut Nabi Luga. Kalau Tuh, kan? penjelasannya seperti ini. Berapa nomor rekening kau? Kolor. ini baru bilang Angkat dakwah yang hebat. Nabi Kingpin. Luga. Nggak cuap-cuap Aku jadi langsung rekening. Nabi Luga. Iya dong. Ini baru dakwah. Langsung tanya rekening, nggak lama-lama. Nggak banyak cuap-cuap. Rekening berapa? Ikut nggak? Selesai. Campakkan kita Angkat aku Toba jadi ya. pengikutmu Nabi Luga daripada saya tunggal, daripada saya ikut di Betul. Wana. Saya lebih Loh, baik ikuti Nabi jangankan Luga. kau, Juma aja udah ikut kok, Uniripa ikut ini, dana kami cair langsung kau ajak makan-makan mereka ini di Stadion Gelora Bung Karno, pesta-pesta. Suma ya kan? Kau ajak Suma baru yang bayar Suma. Bukan, loh. Kok jadi cuma yang bayar sih? Yayasan Raja Segala Raja. Kenapa Yesus itu susah dijelaskan ketuhanannya? Karena mamanya nggak jelas, mamanya cuma Maria. Ya nggak bisa lah jadi Tuhan. Masa manusia beranakan Tuhan? Iya kan? Saya pun nggak setuju itu. Misalnya bapak singa kawin sama mamanya singa, iya anaknya pasti singa lah. Bang Luga, kira-kira Bang Kaisar ini bagaimana ini? Ada tanda-tanda untuk kamu? Udah ikut kan? Ada lah, ada aja lah. Bang Billy, Udah ikut Bang Kaisar. Bang Billy gini. Ya. Ini saya tidak bohong. Minggu ini kan kami akte notaris Yayasan Raja Segala Raja. Nanti peresmiannya di Jakarta Convention Center. Oh iya. Donatur sudah siap semua, siap tempur. Jadi nanti ente datang ya, peresmian dari Yayasan Raja Segala Raja di Jakarta Convention Center, makan-makan Oke. pesta. Saya undang semua para petinggi-petinggi Muslim juga saya undang. Ya. Dapat amplop dong. Nanti Bang, kalau saya sudah diundang, Bang Luga, Bang, kalau saya sudah diundang, nanti saya yang bicarakan, Bang, kasih waktu saya bicara. Yang tidak percaya Nabi Luga itu kafir. Tenang aja, Bang. Yang penting dananya cair. betul. Iya. Yang penting dananya cair. Bukan kafirin yang tidak percaya Luga itu Nabi. Tenang aja. Iya, kalau ini memang udah pasti nih. Karena kenapa? Iya, Kemarin kalau juga saya mau minimal ada teman saya, memang dia memang berduit ya. Ya udahlah Bang Luga, saya yang bayar semuanya. Terus yang di Semarang juga, oke. Yayasan ada, saya langsung transfer 3 miliar. Terus yang satu lagi yang ngomong ada yayasan 2,4 triliun.
Belum lagi sono-sononya rentetannya. Aduh capek gue Juga kebanyakan. pengikutnya Nabi Luga ini. Kalau Tritunggal sama Wanes mana berani gitu sama pengikutnya. Kalau pengikut Nabi Luga mah. Ya. Nggak berani, Islam aja takut, apalagi kami. Nggak berani lah kami. Lawannya 3 triliun. Gimana mau ngelawan 3 triliun ini? Dia cuma 3 miliar, gimana mau bisa berkiprah? Dan itu cuma baru 1, 2, 3 orang, belum jadi nanti rentetannya ke sono. Itu kalau 3 Selesai, triliun, 3 triliun itu kalau bikin partai lewat PDI sama Gerindra. Lewat lah. Lama-lama kita harus dukung dia jadi presiden nih kayaknya nih. Iya, betul. Enggak. Gue bukan jadi presiden. Gue itu betul yang ditulis di dalam Wahyu pasal 8 itu kan ada 2 saksi Allah. 19. Oh, bukan. Iya, dua saksi Allah. Tuhan bilang tuh salah satunya saya. Yang di Wahyu pasal 4, 2 nabi yang akan turun di akhir zaman. Satu lagi siapa? Jadi Elia, Satu lagi siapa? roh dan kuasa Elia. Belum percaya Kalau mereka gua- kalau belum ditampar 1 M, belum mau percaya mereka berdua di bawah Luga, percuma. Ditampar dulu. Makanya Juma dan Api itu lagi ngintip-ngintip, lagi ngikutin perkembangan. Ketika ada tanda-tanda mau cair, mereka langsung merapat. Bang, kita ini dong makan-makan. Loh, gue memang Jadi udah tetap masal ya janji. jadinya. Seluruh api nanti Tapi itu kan menurut gua masal. Oh iya dong, semuanya dong, seluruh Indonesia nanti. Habis dari Indonesia nanti kita invasi India, China. Aku ikut Bang Luga aja. Aku ikut Bang Luga. Ikutlah. 3 triliun ini. Itu yang 3 triliun itu baru awalnya, itu baru pembukaan doang. Awal itu. Oh, belum lagi nanti kalau nanti Jeff Bezos masuk. Ini kalau cair Kingpin, saya rasa ini kandidat paling kuat jadi presiden ini Kingpin. Iya. Kita ini penguasa nanti jadi dewa sama Tritunggal. Bang, mau dulu Bang, pamit dulu Bang. Mau mandi Oke, dulu. oke. Pusing saya ini Bang. Oke. Mau Udahlah. memikirkan dana yang mau cair ini pusing. Pamit Ya dulu. memang harus pusing. Iya, ini. Ya lo standby aja di situ. Ini apa dulu? Nanti lo gue panggil. Bagaimana nih? Apa? Udah dana mobilisasi dulu dong. Aduh, gimana ini? Perkadangan Sekarang begini gitu. ya. Gimana ini? Bentar. Nanti gua kasih kabar karena kan minggu ini kan akte notaris sekaligus juga rekening atas nama yayasan baru teman-teman gua udah dari dulu kan udah janji rekening atas nama yayasan langsung kami drop dana. Nah, jadi nanti sekaligus itu nanti untuk launching di Jakarta Convention Center JCC. Pesta-pesta, baru gua habis pesta gua langsung berangkat gua ke ini mana? Ke Medan, baru ke New York. Udah gua memobilisasi 7 juta misionaris dari Indonesia untuk dikirim ke Timur Tengah, India, China. Jadi ya memang gini, kalau dibilang ini bukan halusinasi, kenapa? Karena satu, gua kan bergerak di yayasan keagamaan. Kalau kita ngomong yayasan keagamaan, apalagi ngomong dialog lintas agama, itu sifatnya khususnya gua itu internasional. EDIS itu dia Amerika, tapi kapasitasnya tuh kecamatan, bukan kapasitas internasional. Kalau EDIS internasional itu Muhammad Hijab udah dilibas sama dia, udah diajak ketemu, digulung habis sama dia. Tapi kan enggak, ini dia malah mau dideportasi dari Amerika. Berarti dia bukan kapasitas internasional, cuma ngomong doang kan gitu. Kecamatan. Jadi gitu ya. seseorang itu kan kita tahu dari kapasitasnya dia. Kalau Tuhan kan ngomong sama gue udah kelas dunia. Makanya juga dana yang mau masuk ke gue ini bukan cuma dana konglomerat Pasti kelas Indonesia. dunia. Iya dong. Internasional. Konglomerat Amerika, konglomerat seluruh konglomerat dunia lah. Jepang, China, ya kan. Jadi dana yang akan masuk. dulu, Pak. Baik. Habis sampai tuak lu ya? Bukan, edis itu duitnya baru 3M, tolol. Duitnya baru 3M, udah gitu mau dideportasi lagi. Kan orang gila. Mau memenangkan dunia tapi dideportasi. Ini 3 triliun loh. Kecuali edis megang di atas 10T. Baru gua oke lah, ada perlawanan. Betul nggak? 3M. Memang lu Itu sewa Nabi apartemen Luga juga kurang. Sewa apartemen Gua kurang. ketawa-ketawa dari tadi juga. Sewa apartemen itu di Amerika tuh 3M tuh kurang. Kalau di Indonesia lo dapet kan kursnya kan 16.000. Orang kan nyumbang kan pakai duit Indonesia, bukan duit Amerika.
Jadi ketika lo sumbang 3M di Amerika tuh paling 900 juta. 900 juta dapat apa lo? Apartemen tipe studio lo. Jadi gimana lo mau bisa mengislamkan, mengkristenkan Indonesia? Bunda Mila aja baru ngoceh udah 2 miliar. Itu baru 1 orang, belum yang lain-lain. Udah, yang ada lo dianggapnya semut. Tapi kalau duit lo di atas 10 T baru ada perlawanan. Betul nggak? Internasional loh ini. Iya, harusnya kalau gue bukan nabi, harusnya Edi sudah megang 10 triliun. Itu minimal, baru dia bisa jadi penginjil hebat. Duit 3M jatuhnya sewa apartemen ngekos, jatuhnya ngekos. Kolor. Betul nggak? Betul. Iya, kecuali Edi dia punya yayasan, ya kan? Lagian orang-orang yang Edis juga bodoh, harusnya dibikin yayasan. Ini enggak mampu bikin yayasan. Kan bikin yayasan itu juga kan kalau nggak ada mental kan nggak bisa. Iya, Ini serius gak ngomong apa bercanda doang ini? Loh kan katanya Edis mau lawan gua. Edis duitnya cuma 3 miliar. Rumah warisan gua aja 4M. Belum gua jual-jual. Belum jual itu. Lu gimana lu mau bisa Tahun depan naik lagi mengkristenkan orang muslim di Indonesia? Mau mengkristenkan orang muslim di Indonesia dengan cuma modal 3M. Masalahnya donaturnya Edis juga manusia pelit. Orang kaya murah hati itu jarang, orang kaya pelit banyak. Ibarat kata tuh nganggap Edis tuh cuma uang receh doang dikasih itu. Bagi pendukungnya Edis, perut diri sendiri nomor 1 daripada perut pendeta. Nah itu yang membuat Edis itu nggak punya dana besar. Nah kalau pendukung gua menghormati Tuhan juga menghormati hamba Tuhan, makanya triliun mainannya. Itu kan mindset orang jemaatnya Edis semua banyak kan perlapo tua, penjina, pencabul, tapi ikut mendanai. Ya orang kalau udah berdosa tuh pasti sumbangannya sedikit lah. Jadi bukannya gua menghayal, bukan. Kalau Edis dananya di atas 10 triliun baru gua hormat. Itu pun hormat biasa gitu. Wih, lumayan loh kan gitu. Ini dana cuma 3M, itu jatuhnya cuma beli mobil bekas jatuhnya di Amerika. Kecuali 3 miliar dolar. Waduh, itu mah mana mungkin lah, nggak mungkin orang pendukungnya Edis sampai jual kolor kan untuk ngedanain si Edis. Sama kayak si Bom aja loh dia. Udah terkenal, sudah live bertahun-tahun, tetap aja rumahnya kayak kandang ayam. Si Bom nggak ada kemajuan. Kasihan si Bom. Lu lihat kan, ada nggak studio jadi hebat gitu? Enggak kan? Tetap aja belakangnya kita lihat ada gantungan BH pembantunya. Tapi si Bom itu pendeta yang hebat. Nabi Luga. Pendeta yang hebat apa sih? Orang-orang dia bukan pendeta kok, dia rumahnya aja gubuk. Rumah gubuk mau mengkristenkan Indonesia. Si Edis deportasi, sumbangan cuma 3 miliar tapi ingin mengkristenkan dunia. Sopiatul memurtadkan massal. Dia aja cerita, kami udah roadshow keliling gereja nggak ada yang nyumbang katanya. Lu membongkar aib lu sendiri. Kasihan orang-orang itu ya. Nih, lu baca nih, modal rumah gubuk mana bisa bikin murtad orang Islam se-Indonesia. Betul. Lu kalau mau murtadin Indonesia, siapkan 1.000 triliun. 2.000 triliun. Lah, itu aja. Bansos dari Jokowi itu 400 triliun, itu baru bansos. Ngerti gak lo? Bansos. Iya. Ngerti. Itu bukan buat mindahin iman orang. Satu orang paling 600.000. Itu udah habis 400 triliun. Wah. Jadi kalau Yayasan Titanium, Yayasan King of King, kita ini ya memang dana yang ratusan triliun itu bukan buat dana buat beli beras. Kita nggak perlu ngasih beras ke orang. Tapi kan fasilitas-fasilitas pengenalan akan Tuhan akan kita bangun. Contoh,
kita beli kamera yang harganya 90 miliar supaya ketika kita podcast itu gambarnya itu seperti gambar bening, ya kan? Kita bikin studio raksasa, kita bikin debat di India, kita bikin debat di Timur Tengah, kita cetak buku, kita juga membantu pengenalan akan Tuhan di bidang pendidikan tentang pengenalan akan Tuhan. Itu dananya kita drop di situ, bukan di beras. Beras mah beda lagi ceritanya. Jadi kita butuh tuh ribuan triliun. Baru orang Muslim juga jiper kan, waduh gila, si Luga aja duitnya aja udah 1.000 triliun, sementara duitnya Juma baru 3M, 10 miliar, ya kebanting lah Juma. Makanya Juma bilang, udahlah gue ikut Luga lah. Kan selain otak pinter, kita juga harus juga berduit, betul gak? Jadi kalau cuma ngoceh-ngoceh doang kayak mak-mak di pasar, mending lo dialog masih blender. Mulut kayak kereta api. Modal rumah gubuk mana bisa bikin murtad orang Islam se-Indonesia. Betul. Yang bisa bikin murtad seluruh Indonesia, pertama harus doktrinnya dulu hebat, ya kan? Roh Kudus perempuan, itu udah gak bisa dibantah. Baru formasi kedua, dana. Karena kalau ada dana pun nggak ada hikmat, jatuhnya konyol. Nggak mungkin lo kasih Indomie orang suruh muter, yang ada lo ntar kena parang. Betul? Betul apa betul? Ya, betul, Iya, betul. iya. Lu punya dana nih, tapi otak nggak ada. Jatuh-jatuhnya ntar duit lu yang dikuras, yang ada lu jatuh gembel. Tapi kalau lu otak lu cerdas, didukung sama dana, oh bahaya itu, berat itu. Berat. Nah Edis, muncung. Kayak perempuan, dana cuma 3M, jatuhnya dianggap tai. Makanya mau dideportasi. Ya, salam Pak Guru. Silakan. Manusia tolol ini. Hah? Yang tolol jelas lu, kalau Roh Kudus perempuan dan Si Edis bos lu mau murtad Indonesia cuma modal 3M, didonin sama Bunda Mila 2M langsung mau berak di celana. Itu bosnya lu. Apa yang bosnya gua Edis? Ngawur aja. Lu dapet duit? 2027. Lu dapet duit belum? Udahlah Butet. Mana? Tunjukin. Udah. 2027 ditanya Perdana Motor Indonesia. Tunjukin. Ngapain gue tunjukin nama lo, intinya tahu-tahu hilang aja. Ngomong kosong doang. Lu kan tukang ngomong gede. Ngapain gue harus cerita-cerita sih? Iya, lu kan ngomong gede doang. Enggak gini loh. Edis, ini kan ibarat kata nih perwakilan Indonesia lah dibilang orang kalian ya kan. Siapa Masa bilang? dananya cuma 3M. Lah terus kalau bukan Edis perwakilan lu siapa? Si Samuel. Ah? Siapa? Perwakilannya bilang? lu. Si Tom Orang-orang di Jerry. TikTok mana adalah perwakilan, mereka bukan orang-orang biasa aja. Nah terus lo siapa? Maksudnya mau majuin diri lo sendiri? Lu tunjukin dulu, lu tuh apa? Lu kan cuma ngoceh-ngoceh, kecuali lu ngoceh nyatanya. Awak udah 9 kali debat dengan Moko Ginta. Lu debat sama siapa yang udah pernah? Paling cuma lu TikTok. Orang lu dianggap orang nggak normal, orang muslim lu dianggap orang nggak normal. Iya, tapi kan faktanya cuma 3M doang sumbangannya seluruh Indonesia buat Edis, itu jatuhnya 3M kan biaya juga ada. pembelian. Kalau lu cepet Biaya. aja juga ada gitu loh. Nah, loh, sekarang lu coba pikir, Edis mau memurtadkan Indonesia, lalu Bunda Mila mau keluarin 2M buat nangkap Edis. 2M ditambah sama Bang Wan 1M, 3M, sama-sama 3M. Kekuatannya imbang, itu baru 2 orang, belum yang lain. Nah si Edis sudah Tunjukin aja, nggak usah banyak. Gini loh, nggak usah banyak ngomong, mau nangkep Iya. kan, terserah Iya, dia. intinya kita kan ngomong kan yang di pihak lo dulu nih, 3M. Didonin lagi sama 3M, selesai masalah. Gimana mau bisa murtadin Indonesia? Duit cuma 3M. Itu jatuhnya buat beli sempak jatuhnya. Lu itu cuma bisa ngoceh-ngoceh Gimana? doang. Itu kayak gembel, tukang ngoceh-ngoceh doang.
Bahas Edis mau numpang Kualitas lu, tenar aja lu. Ini kualitas lu untuk kritisin orang tuh kagak ada masalah. numpang tenar. Lu sekarang kan katanya kan karena si Edis ngomong gede, Edis katanya mau memurtadkan Indonesia dengan modal cuma 3 miliar. Dana 3 miliar murtadin Ya Indonesia mau itu jatuhnya cita-cita kan nggak apa-apa, cita-cita oke aja. loh, kan harus cita-cita itu kan harus juga kan udah ngomong gede si Edisnya orang gila. Kan dia karena ngomong tinggi sekarang. Memang doang belain Edis dalam agak nggak tahu diri juga. Padahal sebenarnya soal ilmu soal segala nggak ada apa-apanya. Teolog bukan, pemahamannya kelas rata-rata. Iya, cita-cita itu harus masuk akal gini loh. Saya ingin sebentar dulu, tolol dengerin dulu gua ngomong. Kalau gua kan begini ya, memang dana yang masuk udah ada, walaupun masih belum besar, dan ini semua akan nyusul. Tapi setidaknya gua udah megang dana. Nanti gini, Nyusul kan nggak sama aja kayak Edis cita-cita, bego. masalahnya begini, Edis ini kan bercita-cita ingin memurtadkan Indonesia dengan modal 3M. Kalau lu Modal 3M. itu bagus. Kalau lu pertanyaan kaya, dana mau masuk Lah kalau gua walaupun dana baru sebagian yang masuk, tapi mana ada orang setidaknya mana ada orang bego mau masukin dana ke tempat lu. MUI aja nyediain dana 30M untuk nangkap Habib Saifuddin dan ngirim jenderal nggak bisa juga. MUI aja nih yang nyediain. Lah kalau itu kan beda. Dia kan mempertahankan iman itu nggak bisa dinilai dengan uang kalau iman. Tapi kalau misalnya lo mau memurtadkan orang, lo nggak bisa cuma modal tai, ngerti nggak lo? Masa lo mau murtadkan orang modal sempak? Kalau ingin memurtadkan orang itu minimal tuh 100 triliun. Ada dana yang masuk di yayasan lo. Tetap aja nggak bisa. Bilang Murtadkan Indonesia, gimana sih Edis? Toh dia di luar negeri, aneh itu bener. Otak Islam lebih cerdas. Lo mau murtadin orang Indonesia, tapi lo sendiri nggak ada di Indonesia. Kalau gua wajar. Kalau gua ketemu sama orang Islam, ngobrol, ngopi, ya. Siapa? Jenderal-jenderal petinggi. Karena orang Islam nggak bisa terganggu dengan adanya lu Loh, ada kenapa tidak terganggu? Karena gua tidak membenci orang. Karena Yesus tidak karena pernah lu dianggap mengajarkan. ada nilainya buat orang-orang Loh, jadi kok keberadaan tidak ada lu tuh nilainya? jadi Gua tidak sebentar kucing dengerin. Gua kan tidak menghujat Islam. Gua memperkenalkan siapa Yesus. Apa ada yang salah di situ? Jadi Nggak maksud salah, lo tapi kalau mau ditakut sebentar dulu, bodat, orang lagi ngomong kau diam dulu. Jadi maksud lo harus ngata-ngatain Nabi orang, setelah ngata-ngatain Nabi orang, maka dianggap berbahaya. Kucing. Gua tidak membela Edis. Kadang lo benar, kadang lo kagak. Gua cuma lihat lu itu sosokan doang gitu. Sama Gua aja. Lu kritik. Kalau lu kritik Edis, lu sama Edis lu kagak jago, bahkan lebih rendah. Kan dari dulu semua Gua bukan Edis, gua nggak mengatakan Edis benar. Edis bukan pintar. cuma Edis yang gua kritik ya, termasuk lo ya, lo kan juga manusia tai juga, sama aja lo dengan Edis. Jadi kan gua ini mengatakan Yesus adalah Tuhan, mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, lalu katanya gua tidak berbahaya bagi orang Islam. Iya memang gua nggak berbahaya karena gua Nggak membawa berbahaya karena mereka keselamatan. masuk nggak normal, masuk orang nggak normal. Jadi Kok orang nggak normal sih? Gua mengatakan Yesus Tuhan, katanya gua nggak normal. Gua mengatakan Roh Kudus jadi lu adalah Tuhan, nggak normal. katanya gua nggak normal. Ini lama-lama lo gua tangkap lo, bener lo ya? Hah? Bener, lama-lama lo gua tangkap lo. Tangkap aja coba. Kena lo nanti sama gua lo. Banyak yang ngomong lo. Memang mulu orang jahat, lu nggak tahu. Lu pikir lu nggak tahu lu orang jahat. Ya lo diam dulu. Pasti kena lo. Makanya kan gua udah bilang, kita itu jangan membenci orang. Nabi full of kejahatan juga. Gue sih nggak takut sama lu tuh apa-apaan. Makanya kan gue bilang, jangan kita membenci orang yang kita injilin. Harusnya kita rangkul. Yesus itu ketika ketemu orang-orang berdosa, dia dirangkul, diselamatkan. Bukannya jadi lo maki-maki orang. Berbeda kalau lo ketemu ahli Taurat. Ahli Taurat itu bom-bom. Ahli Taurat itu Edis. Itu yang berbahaya. Kalau orang Muslim mah, buktinya orang Muslim diajak ngopi mau. Coba kalau orang-orang kayak model si Edis diajak ngopi, mana mau?
Gua ngopi kok dengan berbagai agama. Edis ada actionnya Edis maki-maki, duit 3 miliar jatuhnya buat uang ngekos. Yang ngata-ngatain gue nabi palsu juga nanti dana gue gue tangkepin atu-atu. Oh kan, jelas aja nabi palsu, memang palsu. Kalau palsu, kalau lu asli itu pakai kuasa Tuhan, karena lu udah tangkepin ya, itu pakai kuasa senjata. Edis lagi sibuk bikin rumah, apalagi dia tidak mau diusir dari Amerika. Kenapa Edis bisa diusir dari Amerika? Karena sama dia gaulnya, lu tau nggak sama siapa? Nenek-nenek orang Manado, nenek-nenek orang Batak. Kalau lu mau tinggal di Amerika, lu gaul sama bule, bekawan sama bule, lu pakai bahasa Inggris, lu begaul sama Donald Trump, lu begaul sama Jeff Bezos. Ini begaul sama nenek-nenek yang udah lumpuh dari Manado tinggal di Amerika. Ini begaul sama orang-orang sesama Indonesia. Lu udah tinggal di negeri orang, lu begaul sama orang bule. Lu bikin podcast, halo, how are you sir? Begaul. How do you do? Begaul. Jangan begaul sama orang Batak, orang Cina. Itu pendatang semua di sana, tolol. Gaul sama bule. Gaul sama negro, gaul sama segala bangsa. Itu baru mental ngeri. Ini begaul sesama bangsanya sendiri. Lu tinggal di negeri orang nggak tahu diri lu, gembel. Boro-boro murtadin orang Indonesia di luar negeri aja belum diterima. Lu kalau mau murtadin orang, nongkrong dulu lu di markasnya API. Gua aja udah tidur di markas Mualaf Center Surabaya. Gua tidur sebulan di situ. Sampai gua diusir. Iya lah, bikin malu orang asing. Tahu aja di Geraha Mualaf aja tidur sebulan. Aman. Emang lo dari sekte apa lo? Woi, cok. Orang kayak lu mah nggak orang gaul lah. Enggak, lo sekte apa? Sekte tai ya? Ya, yang ngomong gitu kan mulut-mulut itu kan mulut-mulut nabi palsu, memang palsu. Gua tuh bukan pembela etisan lah banyak, iya, tapi lu sok-sokan begitu. Lah, ya, bukannya gua waktu itu juga mau dipukul. Yang mau mukul gua tuh banyak. Gua juga pernah mau dipukul Laskar Jihad, juga pernah. Itu namanya penderitaan di dalam Tuhan tuh gak apa-apa. Boro-boro murtadin orang Indonesia di luar negeri aja. Murtadin orang itu nggak tergantung, karena sekarang itu dunia sosmed itu nggak bisa ada di mana. Pemurtatan itu nggak bisa cuma modal muncung, tapi juga modal besar. Ini yang lo mau murtatin bukan orang muslim terkecil di dunia, ini muslim terbesar di dunia. Minimal dana 1.000 triliun. Ini cuma 3M, kolor. Otak lo ada di mana sih? Manusia kucing. Iya, kan pakai duit. Kalau mereka kan udah pakai duit. Mereka bukan pakai duit karena memang duitnya nggak ada. Blow on masalahnya. Iya, mereka melakukan pekerjaan. Lu ngapain apaan? Apa yang ngoceh. Lu masih. Ini ada tanggal 21.30. Apa nih? Gaikindo, Jakarta Auto Week. Gimana mau bisa murtadin orang Indonesia? Dia aja kabur. Belum dipukul udah kabur. Datang aja ke Indonesia, paling digebukin di penjara, paling bonyok-bonyok muka, kelar, keluar dari penjara jadi pendekar lo disi kan. Di penjara aja. Udah iri banget sih orang luar negeri. Bukan iri, tolol, bukannya iri, lewat tolol masalahnya. Duitnya terlalu sedikit. Ya duitnya sedikit kan memang orang ada duit. Karena jemaat gembel. Ya segembel-gembelnya jemaat juga lebih banyak dari itu. Gua aja 2,4 triliun udah mau masuk. Mau masuk lu tuh cuma mau doang. Lu punya seumur hidup lu cuma mau doang. Gak ada faktanya. Udah masuk. Udah masuk. Udah tuh.
Udah masuk kok duitnya, gimana sih? Udah masuk mana? Ngapain gua kasih 7 sama lo, ntar lo ngiler minta pula lo DM pula gua. Ini mengilat. Kecuali misalnya ada 4 konglomerat dukung Edis, ini enggak, yang dukung cuma tukang sate sama tukang gorengan. Aduh. Nggak apa-apa, bagus dong. Nggak usah dikritisi soal itu. Bukannya begitu, lo kan katanya mau mimpi memurtadkan, cuma memurtadkan orang Islam. Jadi Edis nunjukin 3 miliar, datang Bunda Mila, di-spill duitnya 2M, langsung Edis jiper, takutan. Melawan Nabi adalah kelompok iblis penyesat, betul. Ini si Turut ini Nabi apa dia malah kacungnya Nabi kan ada nabi palsu tuh, ini salah satu nabi palsu di TikTok tuh ini si Luga. kucing mau jadi penginjil. Ini orang-orang Modal semua. error. Receh, aduh. Gereja Mormon aja dana kasnya itu 4.000 triliun, blow on. Jadi kalau lo ngomong penginjilan, lo ngomong harus atas nama organisasi, bukan atas nama pribadi lo, blow on. Nggak bisa dana pribadi lo bikin buat penginjilan, nggak kuat, karena yang lo lawan tuh seluruh bangsa. Lo ngelawan agama, lo berarti berurusan dengan 1,8 miliar orang Islam. Udah viral-viral, gua kira udah 1 triliun yang masuk, ternyata cuma 3M. Manusia tai, emang susah diajarin. Yang ngajarin aja duit 1M aja kagak ada. Jangan kan duit 1M, 100 aja kagak ada. Siapa bilang Nabi Luga terencana rapi, pasti kelak sukses King of King. Tuh orang aja bisa nilai. Ya cuman ngarang doang. Udah terkumpul 3,3 miliar. Masalahnya begini, kemarin ada orang Muslim dapat mimpi, Bang, saya mimpi. Kenapa, gue bilang? Aku harus ceritain ke Bang Luga. Ya kenapa nih? Masa Edis bom itu di neraka dicoliin Bang sama Lucifer. Terus Bang Luga duduk di atas singgasana, lalu dilayani oleh ribuan malaikat. Ngeri nggak? Itu mimpi orang Islam loh. Udah 5 orang mimpi yang sama. Si Edis dikocokin katanya titiknya sama Beelzebul. Anjir, gue bilang serem banget mimpi lu. Gimana tuh? Kemudian orang percaya. Orang lagi ngarang, itu yang mimpi bukan gua. Dia tahu orang lagi sedang bohongin lu juga percaya. Dasar tadi lo. Dikocokin katanya. Aduh, Tuhan, gue bilang awak pengen cari ketenangan, ini malah dapat mimpi malah kocok. Serius, gua nggak bohong. Udah 4 orang masalahnya mimpinya sama. Siapa teman gua, Narayan Slayer, satu lagi dia nggak mau disebutin namanya. Dikocokin Bang katanya, dicoliin. Serius loh, masa bohong lah, bilang. Iya Bang, terus gue lihat orang ngerti sama si Luga, nggak tahu kalau si Luganya lagi tepu aja. Ngomong dengan tepu. Gila kan? Awak cerita mimpi yang benar, dibilang tepu. Tukang tepu paling antik. Nanti kalau nanti di podcast gue ngomong langsung deh, biar lu percaya deh. Ya di TV sama bom katanya dikocokin sama Lucifer titit. Oh my god. Aduh Tuhan. Ada aja Bang Iblis ini kadang-kadang. Masa di TV dikocokin titit sama Lucifer. Kurang apa kan? Berarti kan yang gue omongin benar semua. Tolong diviralkan. Info Mata Lensa dimasukkan dulu. Ada Bang Info Mata Lensa nggak? Coba gue cek dulu ya. Dia biasanya suka masukin di YouTube. Bang Info Mata, ada tuh Bang Dua Sudut Pandang. Bang, jadi Bang Info Mata Lensa ini teman saya, orang Muslim, dia nggak mau disebutin namanya karena dia nggak mau terkenal, takut viral. Jadi dia mimpi katanya si Edis TV sama bom Sopiatur itu dicoliin sama Lucifer di neraka sampai mereka nangis-nangis, dikocokin titiknya. Lalu dia melihat Bang Luga duduk di atas tahta dikelilingi oleh malaikat-malaikat, ribuan malaikat katanya gitu. Jadi tolong Bang Info Mata Lensa bikin gambarnya apa? Desain apanya tuh? Desain gambarnya gimana ya?
bikinlah gambar pocong. Itu kan yang ngimpi orang kerasukan setan sama nabinya juga, nabi Kristennya juga nabi gila. Bang Info Baca Lensa bikin mukanya Edis, pokoknya di apalah ya, di setting sketsanya. Dari ngomongan kelihatan kalau pakai nggak paras ke si Luga nih kan. Apa yang ngeladenin habis Arab. Jadi tolong, ini kalau Slayer kan kemarin kan disalib, Narayan juga disalib sama digebukin sama Metatron juga masuk. Metatron digebukin sama iblis. Nah ini satu lagi nih, tapi dia nggak mau disebutin namanya karena dia nggak mau viral, tapi jadi repot kan. Tapi katanya sampai dia minta sama Tuhan, tolonglah jangan aku dikasih mimpi-mimpi serem kayak begini. Lalu ada suara ngomong, kamu ceritakan mimpi kamu itu ke Luga. Makanya Sabtu kemarin gue dipanggil ke soft opening kafenya dia. Kebetulan dia orang kaya raya kan. Nah jadi tolong Bang Info Mata Lensa di nanti gambarnya itu dibikin visualisasinya orang lagi ngocok. Dikocokin Beelzebul. Kalau nggak gini judulnya, dikocokin nama Beelzebul Edis TV. Nah bikinlah visualisasinya, gambarnya lagi apa kayak ya kan, atau ada tulisan Pornhub apa kan gitu. Aduh gila emang lama-lama. Udah ngomongnya agak berguna kacau. Gayanya orang-orang yang belum susah. Lah itu kan penglihatan, itu kan mimpi. Namanya juga orang mimpi, kita cerita dong. Penglihatan dari si jahat. Ah menurut gua itu dari Tuhan kok. Penglihatan bohong-bohongan. Halusinasi. Teman-teman tolong dukung Yayasan King of King minggu ini akta notaris, dan kita akan meresmikannya di Jakarta Convention Center. Nanti bentar lagi saya coba akan cek harga sewa dari Jakarta Convention Center. Nggak ada duit, lu nggak ada duit. Plenary Hall. Nggak mungkin terwujud. Ingat ya, ini tanggal berapa nih hari ini? Tanggal 10 apa? 10 Oktober, 10 November. Ya, ingetin ya. Ya. Di Loga ngebual. Terus tadi pagi gua mimpi Tuhan bilang begini, masih butuh waktu sedikit lagi Tuhan bilang, karena kamu harus berdandan yang rapi, baru kamu akan kuberikan seorang istri. Oh my God, dapat istri, dapat karir yang sukses sebagai nabi dan rasul. Kalau kata orang Islam bilang, ya Allah, Masya Allah. Kalau kata Ustaz Ababan, Masya Allah. Kalau kata orang Kristen bilang, Haleluya, yes, Jesus Christ. Coba teman-teman bayangkan seorang Edis dan Bom didapat mimpi oleh teman saya, dia lagi dikocokin titiknya. Oh my God, viral ini. Calon bini juga konglo. My God emang. Kalau kata teman gua Ustadz Anwar, juga nih dapat Renata nih, ini namanya ketiban durian foto. Jadi orang benar tuh enak ya. Lo orang tahu gak kenapa sih agak bisa ketemu sendiri? Ya itu cara dia dapat penglihatan seperti itu. Nggak bayangin sendiri, ketawa-ketawa sendiri, dapat penglihatan sendiri. Lalu. Jadi tadi pagi gue mimpi, gue lihat wajahnya Renata kan. Tuhan bilang sedikit waktu lagi kamu pakai baju yang rapi, yang keren, maka kalian akan menikah. Tadi pagi gue mimpi. Udah dapat bini, dapat triliun, dapat sorga, dapat Rolls Royce. Enaknya minta ampun. Ya ini dideportasi, gak dapat pacar. Paling enak emang jadi nabi lah ya. Nabi semalam gue mimpi lu Nabi. Saya kalau enak jadi nabi tukang ngayal gitu yang enak dia, ketawa-ketawa sendiri. Gila-gilain orang. Aduh. Nabi semalam gue mimpi lu Nabi, apa mimpi lu? Jangan asal-asal mimpi lu ya, jangan bohong. Jadi nabi halu ya bang. Sopiatul, Bom, Edis TV, masa dicoliin sama Lucifer? Oh my God. Sopiatul jarang kelihatan kok ya sekarang. Ya sekarang jarang ya. Ada kok Sopiatul.
Serius Nabi, lu naik WK motor tuh siapa sih? PCX merah. Siapa namanya? Kaisar. WK siapa WK? Siapa? Siapa WK? Iya tahu gue WK, cuma nggak tahu namanya. Oh enggak, maksudnya siapa Bukan, itu? tapi Orang mana? Kurang tahu gue orang mana dia. Di Zoom gue nggak pernah ketemu sih. Siapa ya? Orang mana? Orang arahnya kemana dia? Penginjilan, ortodoks, apa? Nggak tahu gue Pras. Katolik atau apa? Siapa? Iya nggak Enggak, tahu. gue cuma mau tahu siapa aja. Oh nggak tahu ya, ya udah. Pakai itu kan, pakai penutup kan. Gue jarang denger sih, cuman belakangan ngomongin masalah aja. Ada yang mimpin gue naik motor PCX merah, boleh tuh, enak juga naik motor buat jalan-jalan. Gue mimpiin lu pakai getek, naik getek. Aduh Tuhan memang kalau lagi waktunya udah Yusuf jadi penguasa di Mesir emang enak banget lah hidup ini ya. Kenapa ya si Edis ditutup sampai dicoliin? Apa karena dia sering coli? Bisa jadi ya. IP aja lu. Enggak, maksudnya kenapa teman gue yang mimpi itu Edis sampai dicoli sama Lucifer? Kemungkinan dia hidupnya sering coli. Apalagi kan Edis ini katanya mantan rentenir. Dua, satu tukang ngaco sama kayak lu, kedua kerasukan. Sudah jarang Oten menolak kenabian Luga, berarti makin banyak percaya Luga Nagib. Iya dong, kan udah mulai segelintir ini, paling mulut-mulut blow on aja nih. Udah mulai diam ya kan. Gue percaya lu nabi palsu. Nanti kalau digeruduk klarifikasi minta maaf. Orang kayak lu yang Tanya pemikir Nabi, siapa istri Allah Bapa? Mana tahu lah, coba terus siapa istri Allah Bapa? Coba bisa lu jawab gak? ngapain ya orang aja. Ditanya siapa istri nggak bisa jawab nih. Ya kan, Saya pakar kolor. Pokoknya kalau teman-teman kalian dukung ya, nanti kan kita mau peresmian yayasan di JCC, nanti ku bikin sediakan makanan yang paling enak. Lu pinter ngimpi emang. Lu pinter tapi Siap hadir. Tiap hari ngimpi. Loh, kalau memang Tuhan sediakan dananya, kenapa enggak? Kenapa lo harus iri? Kalau Edis 3 miliar, Tuhan kasih gue 3.000 triliun, kenapa lo marah? Kolor. Siap hadir Nabi. Jadi nanti di JCC itu rencana tuh. Sebentar. Enggak, gue cuma bilang lu tuh pinter ngimpi. Sebentar, ini gue kepikiran ini. Ini kayaknya di JCC ini rencana gue mau sewa 3 hall sekaligus. Pertama Cendrawasih Room, Assembly Room, sama Plenary Hall. Tiga-tiganya, jadi biar muat banyak. Dapat undangan, pokoknya kalian datang semua ya. Nanti pendataannya nanti di TikTok sama WA. Jadi itu kan JCC itu kan ada 3 ruangan besar kan, Plenary Hall. Cuman tuh jangan tungguin Kaisar, karena bagi Tuhan 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi yang dia ngomong udah deket itu masih 1000 tahun lagi. Itu dia mati. Ya, Juma gua undang, Juma, Bunda Mila, Bunda Dewi, pasti gua undang. Wah aku diundang, ikut dong. Wah Bang Info, gue tanya Bang Info Mata Lensa, benar nggak Bang Info Mata Lensa mimpi dana Mas Papua cair? Coba gue tanya sama Bang Info Mata Lensa, coba jawab. Gue sudut pandang, silakan jawab. Dia mimpi tuh dana Mas Papua cair, dana King of King cair.
Kita tunggu jawabannya, benar gak dia mimpi. Ini Bang, info mata lensa ini muslim loh. Iya, mimpi dari mana? Mimpi dari Hong Kong. Iya betul, Kelakuannya juga bisa. saya mimpi dana Mas Papua untuk King of King. Alamak. Masalahnya nih ya, gue kasih tahu nih ya. Ini ada 5 orang lagi deket sama gue, yang 5-5-nya lagi cair duitnya. Aduh Tuhan. Gue aja gabung, oke siap. Aduh. Pokoknya kayaknya gue harus diduduk. Udah. Kayaknya gue harus naik Rolls Royce ini, Wali Motion. Kalah dia, keok dia. Ya, nggak tahu tadi gue kayak ada kepikiran gue harus sewa 3 hall itu. Yang sebelah kiri kan assembly hall ya. Yang sebelah kanan cendrawasih room.